Hujan deras yang disertai angin puting beliung menerjang desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin sore. Bencana mengakibatkan satu orang tewas atas nama Muhammad Sofyan Sembiring berusia 58 tahun. Sementara satu lainnya yang mengalami luka-luka atas nama Pandapotan Sirait, 53 tahun. Angin puting beliung juga membuat sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Kami meninjau ada 5 rumah, atapnya terbang, lalu juga ada satu korban jiwa ketika dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia, lalu juga kami dapati ada satu korban luka-luka. Sedangkan pihak desa dan kecamatan saat ini telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan membuka posko kesehatan bagi warga yang terdampak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Warga area hutan masyarakat Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini emosi dan tidak terima saat permukiman mereka akan digusur dan diambil oleh PT Toba Pulp Lestari. Masyarakat mencoba untuk masuk ke area hutan mereka, namun petugas tidak memperbolehkan masuk sehingga sempat terjadi adu mulut dan baku hantam. Pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan turun tangan dan meminta agar menutup PT Toba Pulp Lestari karena telah menutup areal hutan milik Tanah Batak dan PT Toba Pulp Lestari sudah merampasnya. Jadi cukup banyak fakta bukti dari hasil-hasil studi dan pengalaman sendiri menyaksikan yang tadi saya sampaikan, dampak negatifnya jauh di banyak bencana silih berganti. Sekarang hutan-hutan kita sudah hancur. Itu penyebabnya yang mendorong saya untuk berseru kiranya pemilik TPL ini menghentikan operasi. Ketua Aliansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Toba Pulp Lestari menyayangkan pernyataan pimpinan tertinggi gereja HKBP tersebut karena tidak memikirkan nasib para buruh yang bekerja. Tolong dipikirkan kami pekerja yang ada di PT Toba Pulp Lestari. Seandai kata Bapak mengatakan ini tutup, bagaimana dengan nasib kami, nasib anak dan istri kami? Jadi marilah kami menyarankan kepada Bapak supaya menampung aspirasi itu tidak sepihak. Para pekerja berharap agar warga dan manajemen PT Toba Pulp Lestari dibantu pemerintah bisa duduk bersama supaya mencari solusi yang terbaik. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pasca ledakan yang menewaskan 13 orang, TNI AD akan mengevaluasi keterlibatan warga dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Brunei Darussalam. Rombongan pertama jemaah haji khusus Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai jalur rawan kecelakaan Purworejo Magelang di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali memakan korban. Sebuah truk pengangkut semen alami remblong hingga menabrak tebing.
Belum genap seminggu setelah makan 12 korban jiwa, jalur tengkorak atau jalur maut Kali Jambi kembali terjadi kecelakaan. Truk bermuatan semen melaju kencang dari arah Magelang, diduga mengalami remblong saat menuruni tanjakan yang dikenal curam. Sopir truk kemudian membanting setir ke kanan hingga menabrak tebing dan terguling. Beruntung, supir selamat meski kendaraan truk tersebut ringsek. Bermuatan semen curah itu kan melaju dengan sangat kencang. Nah, kemungkinan remnya itu kan blong dan saya kan lari, lompat, terus saya lari di situ, teman saya yang satu lari ke sana, saya lari di sini, saya memberi apa-apa teriak kanan. Saya suruh kanan karena posisi di sini mobil padat rame. Dan akhirnya mobil sopir masih bisa mengendalikan, akhirnya mobil dibuang ke kanan, akhirnya masuk ke jurang. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kecelakaan tunggal truk semen yang terjadi di tanjakan Kali Jambi tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Penurunan jenazah. Hormat sejahtera. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI AD di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman langsung melihat lokasi ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa milik TNI ini. Akibat ledakan, 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil menjadi korban meninggal dunia. Usai melihat lokasi, Pangdam 3 Siliwangi menyebut bahwa proses penyelidikan internal terus dilakukan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, petugas melakukan sterilisasi lokasi. TNI juga akan melakukan evaluasi keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih kerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan dan? Nah kita lah tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya anak sipil dilibatkan nggak berani? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Sementara Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap kronologi peristiwa ledakan saat proses pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Awalnya para anggota menyiapkan 2 lubang sebagai tempat pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Namun ledakan yang menewaskan 13 orang itu terjadi setelah pemusnahan berlangsung. Asap hitam membumbung tinggi di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin kemarin. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan kronologi meledaknya detonator dalam insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Menurut Wahyu, secara prosedur baik pengecekan personel maupun lokasi telah dinyatakan aman. Setelah itu, personel membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan personel TNI Angkatan Darat menggunakan detonator. Peledakan pun berjalan sempurna dan aman. Selanjutnya, tim menyusun detonator yang telah dipakai untuk dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang dan mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. 4 diantaranya prajurit TNI Angkatan Darat, sementara 9 korban lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi, maksud kami.
Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Sementara hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Awas mobil. Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut dimakamkan Selasa malam secara militer. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Almarhum dimakamkan di tanah kelahirannya di Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman sekitar pukul 6 petang. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer diiringi hujan. Di mata keluarga, Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah sosok yang baik dan patuh kepada orang tua. Ia masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi. Sebenarnya dia tidak minta izin, tapi saya yang membujuk dia supaya kalau dulu kan sebenarnya dia itu kan harusnya dapat dia siswa pilihan masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes, tapi saya kan takut biaya bulanannya. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat yang menjadi salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin siang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, dimakamkan Selasa siang secara militer. Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan.
Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Suasana haru pun pecah saat jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Khalis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi lewat telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya yang merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara kakak beradik korban ledakan amunisi kedaluarsa di Garut dimakamkan bersebelahan di tempat pemakaman umum di Tegal Gede Selasa sore. Usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek, Garut, korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong diserahkan kepada pihak keluarga. Dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah atas nama Anwar Munawar dan Ius langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan. Pemakaman 2 jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Kapuspen TNI Majen Kristomei Sianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari amunisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, ini masih mungkin Pak ya, nanti kita akan dalami investigasi dulu. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat, mengambil, dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah, itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga terbukti kebenaran. Ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia. Rombongan pertama jemaah haji khusus asal Indonesia tiba di Madinah, Arab Saudi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Pemirsa, rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji khusus akan menginap di Madinah sebelum berpindah ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Musnah. Setelah sejumlah kedatangan kloter reguler jemaah calon haji Indonesia, Selasa pagi waktu Arab Saudi, rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan rombongan jemaah haji khusus ini disambut Kepala Daerah Kerja Bandara bersama jajaran petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Ungkapan penuh rasa syukur terpancar dari raut wajah 41 jemaah calon haji khusus yang tiba dengan menggunakan maskapai Qatar Airways. Menurut pembimbing rombongan, jemaah calon haji mayoritas berasal dari daerah Probolinggo. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah sampai di kota Madinah dengan selamat semuanya. Kami kemarin dari tanggal 12 dari Bandara Juanda Surabaya kemudian transit ke Jakarta dengan jumlah 41 jemaah. Rata-rata dari kota Probolinggo, ada 3 dari Bekasi, ada juga yang dari Surabaya 5 orang. Untuk haji khusus, ada perbedaan layanan yang diberikan oleh pemerintah, yakni PPIH hanya memastikan dan mengawasi semua layanan yang menjadi hak jemaah terpenuhi. Pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pengawasan karena seluruh layanan yang diberikan kepada jemaah haji khusus dilakukan semuanya oleh PIHK. Rencananya ke-41 jemaah calon haji khusus ini akan menginap di kota Madinah selama kurang lebih 11 hari sebelum nantinya bergerak ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Musnah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini di asrama Gede Pondok Haji. Kita akan bergabung dengan Hadisti Arifah yang ada di sana. Hadisti, bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Zila dan juga pemirsa, untuk kondisi pada siang hari ini di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ini memang belum terlihat adanya kegiatan yang berarti karena dari informasi yang kami dapatkan untuk kloter 35 asal Banten dijadwalkan akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ini pada nanti malam sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ada sebanyak 390 jemaah dari asal Banten ini yang tiba dan akan mengikuti sejumlah rangkaian prosedur pengecekan identitas diri, kemudian juga tentunya adalah untuk transit terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede ini atau menginap di Asrama Haji Pondok ini untuk nantinya mereka diberangkatkan pada esok hari menuju ke Tanah Suci Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga nanti pada malam hari nanti jemaah haji asal Banten ini akan tiba dan mereka akan langsung diarahkan ke dalam ruangan tempat saya melaporkan saat ini, merupakan aula dari Asrama Haji Pondok Gede ini, di mana nanti di sini mereka akan diberikan arahan, kemudian juga pengecekan identitas diri, lalu juga tentunya cek kesehatan sebelum mereka diberangkatkan esok harinya. Kemudian juga terkait keberangkatan, ada 2 kloter yang juga sudah diberangkatkan hari ini, yakni adalah kloter 33 asal Banten dan juga kloter 34 asal DKI Jakarta yang sudah berangkat tadi pagi sekitar pukul 7 pagi tadi, Zila. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, Hadisti Arifah langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, mobilitas jemaah haji didukung oleh armada bernama Besolawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan menjemput jamaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Besolawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Besolawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit.
itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bus salawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Pemirsa, fenomena barang tertinggal kerap terjadi pada jemaah calon haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi. Jemaah tak perlu khawatir, layanan perlindungan jemaah daerah kerja Madinah hadir mengatasi masalah tersebut. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tercatat 206 kloter atau sekitar 80.107 jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 11.230 jemaah sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi. Mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur, mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah setiap harinya kita menerima barang-barang dari bandara itu setiap hari terambil. Selama ini seperti itu, lancar alhamdulillah. Jadi himbauan kami selaku Kasih Linjam agar para jamaah senantiasa menjaga diri, ya, selalu membawa identitas, ya jangan sampai identitas ini lepas dari dirinya, karena suatu saat seandainya jamaah ini nanti tersasar, itu kita mudah mencarinya. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang nenek berusia 94 tahun menjadi jemaah calon haji tertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski di usia tua, sang nenek masih memiliki pandangan tajam dan pendengaran yang normal. Inilah Satumi, seorang nenek berusia 94 tahun warga desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nenek Satumi merupakan jemaah haji tertua dari Kabupaten Pasuruan. Di usia yang tidak lagi muda, Nenek Satumi bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini setelah menunggu 5 tahun. Meski harus dituntun saat berjalan, namun anak dan cucu memastikan bahwa kondisi kesehatan Satumi sangat baik. Selain memiliki pandangan yang masih tajam, pendengaran Satumi juga terbilang normal. Satumi tak sendiri. Ia akan ditemani oleh anak kelimanya selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Alhamdulillah, hari ini juga tidak terasa saya yang harus mendampingi orang tua. Saya tetap harus menjaga orang tua, tugas saya menjaga Mas Prayudi. Soal saya bisa menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima itu hanya sebuah kewajiban, tapi yang wajib saya nanti di sana harus. Kalau kondisi ibu sendiri gimana sekarang? Kalau kondisi ibu sendiri berangsur-angsur lebih sehat. Ya, alhamdulillah mulai kemarin agak sakit, sekarang kayak lebih seneng. Anak dan cucu Satumi telah menyiapkan sejumlah persiapan untuk keberangkatan ibu mereka. Satumi akan berangkat ke Tanah Suci pada 17 Mei bersama 1.512 jemaah lainnya dari Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, puluhan preman yang melakukan pungli ke para pedagang dan pengunjung di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat diringkus petugas. Mereka berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna. Personil gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menangkap 22 orang preman di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat. Puluhan preman yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna ini melakukan aksi pungutan liar kepada pedagang di kawasan tersebut. Para pedagang dipaksa untuk memberikan uang sejumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan untuk menyewa lapak, uang kebersihan hingga listrik. Selain itu, aksi pungutan liar juga dilakukan kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir tidak resmi. Dapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 22 orang preman ini dibawa ke Mapolres Jakarta Barat beserta barang bukti ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli pedagang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Razia preman akan terus dilakukan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisau, Kelapan, Kabupaten Tangerang, diamankan tim presisi Polsek Cisau. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Oga. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah preman juga diciduk aparat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat karena sudah meresahkan warga. Aksi mereka terekam CCTV memeras karyawan minimarket hingga melukai seorang warga. Anggota Polres Cimahi menciduk sejumlah preman di sejumlah titik, termasuk kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku M, A, dan S ditangkap polisi tanpa melakukan perlawanan di kediamannya masing-masing. Penangkapan dilakukan setelah masyarakat resah dengan aksi premanisme para pelaku. Sebelumnya viral, para pelaku memalak karyawan minimarket terekam CCTV sambil mengancam dengan golok.
Pelaku memeras korban uang tunai Rp200.000 dan rokok. M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368, sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan dan saat ini diproses dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang lebih 9 tahun. Selain memalak, para preman tidak segan melakukan kekerasan, melukai para korbannya jika melawan. Para pelaku kini terancam hukuman penjara 9 tahun dengan dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri, akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon, Banten. Di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Presiden akan menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Presiden Prabowo mendarat di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pagi tadi. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan bernama Darjah Kerabat Lailatul Taba yang amat dihormati akan dianugerahkan langsung oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Brunei Darussalam dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta jam 8 pagi tadi. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Selain menerima bintang kehormatan, pertemuan antara dua pemimpin negara ini akan menjadi momentum untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertemuan tersebut diduga menjadi jawaban atas cuitan dari Dr. Tifa di media sosial X. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Alhamdulillah, saya kaget dikabari kaget karo tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya dipanggil di sini. Masa Jogja Pak? Masih Jogja. Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, karena yang satu di Salatiga. Salatiga yang di Bantul. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Ya pemirsa, dari informasi lainnya, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersalawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni dengan program bernama Manggarai Bersalawat. Program Manggarai Bersalawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ya kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli seekor sapi untuk hewan kurban dari salah satu peternak di Kediri, Jawa Timur. Sapi berjenis peranakan ongole berbobot 893 kg seharga 95 juta rupiah. Sebuah peternakan sapi di Kediri mendapat kehormatan karena salah satu sapinya dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha 2025. Presiden Prabowo memesan seekor sapi peranakan ongole berwarna putih berbobot 893 kg seharga 95 juta rupiah. Pihak Irfai Farm menyebut sapi dari peternakan tersebut dipilih setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dan tim kepresidenan datang pekan lalu. Setelah dilakukan survei, ternyata spesifikasi sapi sesuai dengan keinginan Presiden. Dinas Peternakan dan
Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi, dan tim kepresidenan kemarin itu menyurvei beberapa kandang, termasuk kandang kita, dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Senang sekali ya pastinya, Mas. Kita nggak nyangka akhirnya salah satu sapi kita itu terpilih sebagai sapi hewan kurbannya Pak Prabowo. Kalau berapa jumlah yang disurvei oleh Dinas Peternakan dan tim kepresidenan kita kurang tahu, tapi yang pasti ada beberapa. Bukan kali ini saja Irfai Farm mendapat kepercayaan dari pejabat negara. Sebelumnya Bupati Kediri, Kapolres Kediri, bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang kini menjabat Gubernur Jakarta pernah membeli sapi kurban dari peternakan sapi ini. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ahnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Agensi Peduli kembali menggelar operasi katarak gratis bagi keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa, sebanyak puluhan pasien berhasil dioperasi dengan lancar. Para pasien menjalani pemeriksaan awal sebelum menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka juga mendapat pengarahan dari dokter spesialis mata agar tidak tegang saat menjalani operasi. Tercatat sekitar puluhan pasien yang datang dari Sukabumi dan sekitarnya telah menjalani operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan senang. Betapa tidak, setelah dioperasi mereka akan kembali dapat melihat dengan jelas dan terang. Ya, banyak-banyak terima kasih kepada MNC, biar jaya terus. Mata ibu juga udah bisa melihat jelas. Ya. Kenapa Pak awalnya Pak? Kena cepretan semen, nggak diobat-obat gitu. Berarti selama 10 tahun nggak pernah diobati ya? Nggak pernah. Gimana Pak setelah dioperasi Pak? Pasti sudah dioperasi, pas waktu itu kelihatan ada apa tuh? Ada kelihatan ada gitu, udah melihat gitu dikit lah gitu. Operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa ini tidak terlepas dari bentuk kepedulian terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan biaya. Yang paling parah, paling dari ketebalan kataraknya. Memang sudah ada yang kataraknya sangat matang, karena sudah lama juga tidak dioperasi, sehingga itu lebih tebal kataraknya. Itu yang paling parah. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Saudi Arabia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina yang menabrak kios di Jalan Dr. Sumarmo, Cakung, Jakarta Timur berhasil dievakuasi. Petugas mengevakuasi truk tangki pengangkut BBM yang menabrak dua kios di Jalan Dr. Sumarmo, Cakung. Dengan menggunakan mobil derek besar, truk tangki berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Sementara kios yang berada di pinggir jalan rusak parah, termasuk sejumlah peralatan yang digunakan untuk berjualan. Salah satu saksi yang juga pemilik kios bakso mengaku sempat kaget saat kecelakaan terjadi di pagi hari. Sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian kembali normal. Sebelumnya, sebuah truk tangki pengangkut BBM menabrak kios di Jalan Dr. Sumarno, Penggilingan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Diduga truk berhenti mendadak dan berusaha menghindari 4 motor yang ada di depannya.
Kernet truk sempat terjepit badan truk namun selamat dan berhasil dievakuasi. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Dr. Sumarno arah Terminal Pulau Gebang sempat mengalami kemacetan panjang. Suara aja dua orang naik trotoar ini mobilnya. Padanya kaget atau gimana Pak Dipas? Ya sempat kaget terus. Kebetulan ada bapak itu lari ya, saya cuma lihat. Untuk sementara hasil data kita pendataan untuk korban kecelakaan ini sementara masih belum ada. Penyebabnya menurut keterangan daripada sopir mobil tangki, dia habis keluar dari Pelumpang, dia akan mengarah ke SPBU di Pulau Gebang. Tepatnya di TKP ini untuk sopir tadi menghindar daripada motor yang berhenti mendadak. Ada sekitar 4 kendaraan. Tim gabungan SAR berhasil menemukan jasad korban mahasiswi yang terseret arus Sungai Sapana di Kabupaten Maros. Korban berhasil ditemukan setelah 15 jam pencarian. Tim gabungan SAR dibantu warga berhasil menemukan Marsanda, mahasiswi yang dilaporkan hilang usai hanyut terbawa arus air bah saat berlibur di lokasi permandian Sungai Savana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tewas dalam posisi terapung 6 km dari lokasi korban dilaporkan tenggelam. Keluarganya Tangis histeris keluarga pun pecah, tak kuasa menahan kesedihan saat jasad korban dievakuasi. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kota Makassar untuk disemayamkan dan dimakamkan. Yaitu kejadiannya kayak kemarin hari Senin. Nah, sekitar tanggal 12 itu, jam tanggal 12. Oh iya, dia ditemukan di kondisi apa? Dia ditemukan dalam kondisi meninggal. Itu jarak berapa meter dan dari lokasi dia tenggelam? Jaraknya itu kurang lebih 6 kilo dari TKP. Sebelumnya seorang mahasiswi Unhas dilaporkan hilang usai terseret arus air bah di Sungai Savana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jasad korban pun berhasil ditemukan 6 km dari lokasi korban hilang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan tewas tertimbun tanah 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan.